terutama ibu-ibu ya yang hadir, mudah-mudahan selamat sampai rumah, jangan mampir kemana-mana ya, langsung pulang ke rumah, jaga keselamatan masing-masing. Dan para petugas yang telah mengambil bagian pada malam hari ini, matur apresiasi sangat luar biasa, menunjukkan imamnya juga bagus, yang kulturnya juga mantap. Lokasi kita banjir ini, kita rubah posisi terawih malam kedua di dinas ke dalam ruangan. Ini banjir ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ABDHY. Jika masih dalam kondisi bulan suci Ramadan, walaupun kita diguyur hujan, di dinas pendidikan tetap kita akan adakan syafari dakwah P3K seputaran lingkup dinas pendidikan. Oke, sambil nanti kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. الذي فرض علينا الصيام جنة وجنة من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عنه كما قال عليه الصلاة والسلام. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-20 19 hari sudah kita berpuasa. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan alhamdulillah tarawih, sholat isya dan tarawih berjamaah juga kita bisa laksanakan
tempat yang sederhana ini, walaupun hujan mengguyur hampir 2 malam ya, tadi malam dan sekarang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Dan semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, di hari tidak ada naungan, tidak ada bimbingan dari perkenan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakan tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah familiar dan semua kita sudah hafal, bahkan anak-anak SD pun mengenal ayat ini. Ini adalah ayat yang pertama kali memerintahkan Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, umatnya juga saat ini untuk berpuasa. Asyura menjelaskan dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan ada 3 manfaat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ini artinya puasa ini adalah turun-temurun, bukan saja pada saat ini, bahkan seluruh nabi yang 25 yang kita ketahui itu adalah berpuasa, baik itu agama samai maupun ardi. Sebenarnya kita merasakan namanya puasa. Lalu kata Ibnu Ashura, yang pertama adalah hikmahnya adalah bil-ihtimam. Yang pertama ini adalah bagaimana kita supaya berhati-hati, serius, bahwa ini perintah bukan saja perintah Nabi Muhammad, tetapi perintah ini semenjak ditulisnya para nabi Rasul. Terus berikutnya kata Ibnu Ashura dalam tafsirnya. Lalu yang kedua adalah kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum di sini adalah sebagai hiburan buat kita. Bahwa umat terdahulu itu sudah berpuasa. Itulah artinya kenapa perintahnya adalah turun-temurun. Yang berbeda adalah cara yang dimodifikasi. Kalau umat terdahulu ketika dia lupa sahur, misalkan tidur saat ini lalu bangun jam 9 malam, maka itulah puasanya. Tidak ada sahur. Dan dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dengan azan subuh, mau yang mana kan? Azan masih dikanggar kan? Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi spesial. Kita hanya cara mengkomunikasi. Lalu yang ketiga kata Ibnu Ashura adalah di sini ada sebagai motivasi yang tinggi buat kita. Sebagaimana Allah menjelaskan untuk kalau umat kufri dan dinas umat Muhammad itu adalah umat yang paling terbaik dari setiap umat. Maka kita ini motivasi kita tinggi, kita tidak akan kalah untuk kompetisi dengan umat-umat terdahulu. Walaupun seperti kita sedikit dari puasanya, tapi kita adalah sebagai umat, maka tidak mungkin tidak melaksanakan puasa Ramadan di setiap harinya. Ini adalah program Allah Subhanahu wa taala yang turun-temurun. Seperti kita ketahui misalnya setiap presiden wacana membuat BPJS kesehatan pendekatan. Jadi zaman Soeharto itu sudah mulai dibahas karena kesehatan ini buat rakyat manfaatnya banyak. Lalu ketika zaman Gus Dur sudah mulai dirapatkan di DPR. Terlaksana program BPJS ini ketika pemerintahan SBY, dan bahkan sampai sekarang. Kalaupun ada calon presiden tidak mau mengangkat dalam visinya tentang kesehatan, mungkin tidak ada yang pilih. Yakin? Karena dirasa manfaat sekali BPJS. Seperti itulah Allah itu memberikan kita perintah, bagaimana perintah itu turun-temurun. Hanya di sini As-Sa'di dalam tafsir juga menjelaskan al-maslahatul
Yakhalun fi kulli zaman. Kemaslahatannya umum, kemaslahatannya sangat bagus manfaatnya, masalahnya bagus untuk semua umat, baik umat terdahulu sampai kita yang saat ini berpuasa. Apa masalah yang berdasarkan manusia? Masalah itu adalah takwa. Inilah bunyi ayat yang terakhir menjelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan takwa. Takwa ini adalah simbol bagaimana orang yang sempurna di depan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini tempatkan dan tenang, batin kita tenang, rukun damai. Ini takwa. Jadi yang kita pakai itu dengan ada seorang perempuan yang harga atas itu sampai 1 miliar gitu. Aduh, bahagia dengan itu. Apalagi di ayat kedua, Masya Allah, bahagia. Tapi tak bahagia itu adalah takwa kepada Allah SWT. Inilah 1 bulan ini Allah akan metamorfosis kita, bagaimana kita menjadi umat yang terbaik dalam beribadah yang baik. Maka di antara masalah dan manfaat takwa ini banyak kita dengar orang-orang yang orang yang takwa ini punya solusi dalam hidupnya. Dia kata makhluknya. Oleh inilah ada satu keluarga itu sedang dibantai hidupnya. Cuma satu Islam. Dia tidak memiliki takwa kan? Kelahi, ada interaksi misalnya siapa sendiri, tapi tidak ada makhluknya, tidak ada takwanya di sini. Nah, jadi yang terbentuk di sini pertama kata asali adalah takwa apa? Makhluknya ada di kedua. Lalu yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, rezekinya Allah cukupkan. Wa man yattaqi bil khairin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah dengan datang rezeki untuk bertakwa. Subhanallah. Lalu yang terakhir dalam ayat Allah itu dijelaskan wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Dijadikannya segala urusannya apapun yang dilakukan mudah dengan takwa. Makanya hadirin Bismillahirrahmanirrahim.